I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. I've got a fire in my soul, burning desire that I can't control, 'cause I've got a feeling that your love is growing cold. Merupakan pemegang peranan penting dalam mencerdaskan generasi muda pada saat ini. Namun, meskipun peranannya sangat penting, kesejahteraan guru yang ada di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan para guru. Gaji yang diterima oleh guru, terutama guru honorer, seringkali tidak sesuai dengan beban kerja yang telah mereka jalani. Kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan baik secara material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, rasa kesusilaan, dan rasa ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan baik secara jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, yang menjunjung tinggi rasa hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Guru adalah tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, melatih, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya. Guru adalah seorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, membimbing, mengarahkan, serta melatih muridnya agar memahami materi yang telah disampaikannya. Guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan lainnya. Guru merupakan sosok yang diteladani oleh para muridnya, dan guru merupakan sosok yang dapat digugu dan ditiru. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Menurut Buya Atmaja, guru atau pendidik adalah orang yang memberikan bantuan kepada siswa, baik secara fisik maupun spiritual. Sedangkan menurut Husnul Khatimah, guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan sumber ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru. Kalau kita berbicara mengenai tentang guru itu memiliki peran yang sangat banyak. Mungkin di sini saya akan mengulas sedikit saja mengenai peran guru. Nah, peran guru yang pertama yaitu sebagai pendidik. Guru bertanggung jawab atas karakter dan moral siswanya. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Di sini berarti guru memiliki materinya atau ilmu-ilmunya yang harus disampaikan kepada siswanya. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Nah, berarti guru di sini harus bisa menyelesaikan permasalahan siswanya. Nah, siswa itu bisa mengadu mengenai tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di luar. Nah, biasanya disebut dengan guru BK. Guru BK berarti guru bimbingan terseling. Nah, di sini siswa bisa menyampaikan permasalahannya kepada guru tersebut atau bisa juga kepada guru-guru yang dianggap siswa itu nyaman. Nah, yang keempat, guru itu sebagai penasehat. Nah, di sini guru sebagai penasehat, guru harus memiliki bisa menasehati siswanya dengan hal yang baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivator. Nah, di sini guru harus bisa mendorong atau menginspirasi siswanya. Nah, dari 5 peran tadi mengenai tentang guru itu
tidak hanya mengajar dan mengajar. Guru sangat memiliki peran yang sangat penting, yaitu dari yang salah satunya saya sebutkan 5 tadi. Nah, jadi kita jangan pernah melukai hati dulu, karena kita bisa seperti ini, kita bisa menjadi dokter, kita bisa menjadi pengacara, hakim, perawat, dan segalanya itu berkat dari guru. Kesejahteraan guru dapat diartikan sebagai bentuk kompensasi yang berhak diterima oleh seorang tenaga pendidik. Lantas, mengapa kesejahteraan guru begitu penting? Sebab guru merupakan fasilitator yang akan membentuk kualitas pendidikan para generasi penerus. Fungsi pendidikan bagi guru yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang ketiga meningkatkan profesionalitas kerja, dan yang terakhir mempertahankan dan guru yang berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk kompensasi finansial secara langsung. Yang pertama adalah biaya pokok, yaitu berupa gaji ataupun upah. Yang kedua adalah upah prestasi, di mana hal ini dibayarkan atas hasil kinerja yang baik tanpa adanya pelanggaran. Yang ketiga adalah upah di luar biaya pokok. Misal, seorang guru tugas pokoknya adalah sebagai pengajar, tetapi di sisi lain ia memiliki tugas, misal menjadi jabatan fungsional ataupun manajemen sekolah, maka ia berhak mendapat upah di luar biaya pokok tersebut. Yang keempat adalah bonus apabila ia mampu mencapai target yang sesuai. Yang terakhir adalah biaya transportasi. Biaya transportasi juga termasuk dalam kompensasi finansial, sebab setiap guru memiliki jarak yang berbeda antara rumah ke tempat pekerjaannya, maka hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, sini saya akan menjelaskan beberapa kompensasi finansial secara tidak langsung. Yang pertama, program pelindungan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenaga kerjaan. Yang kedua, imbalan di luar jam kerja seperti cuti bersama, cuti melahirkan, tunjangan hari raya, tunjangan melahirkan, itu juga perlu diperhatikan sebab guru dan pekerja memiliki hak dasar untuk melakukan hal-hal yang semestinya seperti istirahat. Yang ketiga adalah fasilitas seperti kendaraan dan memiliki ruangan yang nyaman serta barang-barang tunjangan lainnya. Mengapa itu perlu diperhatikan? Karena fasilitas yang diberikan kepada guru dan kinerja memiliki pengaruh untuk melakukan pekerjaannya. Saya akan menjelaskan tentang faktor manfaat dan kesehatan. Yang pertama, gaji yang kurang memadai. Yang kedua, ada beban kerja yang sangat tinggi. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan. Yang terakhir, ada lingkungan kerja yang kurang memadai. Rendahnya honor dan kesejahteraan guru berdampak kompleks dan sangat luas, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi sistem pendidikan secara keseluruhan. Dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya kesejahteraan guru yang terabaikan, tingkat stres yang tinggi, penurunan kualitas pendidikan di daerah tertentu, serta motivasi untuk menjadi tenaga pengajar tersebut berkurang. Dari dampak-dampak tersebut, kita seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan guru tersebut demi memastikan sistem pendidikan yang baik bagi siswa. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Berikut kami memaparkan beberapa kasus tentang rendahnya honor dan kesejahteraan guru di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, kami akan merangkum 2 kasus yang akan kami paparkan melalui video. Selamat menyaksikan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Baiklah, saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Bapak ngapain, Pak? Bapak lagi mulai apa? Kok Bapak mulung? Kan Bapak ngajar. Bapak mau nyari tambahan buat kebutuhan rumah. Oh ya Allah. Ya sudah, kami pamit duluan ya, Pak. Hati-hati ya. Permisi ya, Pak. Semangat, Pak. Kisah ini menjadi cerminan dari ketidaksejahteraan yang dialami oleh tenaga pendidik honorer yang tidak mendapatkan penghargaan yang sebanding dengan jeripaya mereka. Mereka tidak hanya mengajar tetapi juga bekerja keras untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membuka banyak mata tentang pentingnya kesejahteraan bagi para guru honorer yang telah memberikan segalanya demi pendidikan anak bangsa. Baiklah anak-anak, itulah tadi pemaparan atau penjelasan materi yang saya bisa sampaikan. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Silakan Messi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini Messi ingin bertanya mengenai materi apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, salah satunya mengenai tentang Pancasila Ibu. Nah, yaitu Pancasila ketiga. Jadi di sini Messi masih bingung Bu. Makna dari Pancasila ketiga itu apa sih Bu? Baiklah, Messi, makna dari Pancasila yang ketiga bisa kita ketahui bahwasanya isi dari Pancasila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi maknanya itu tersendiri, bisa kita ketahui juga bahwasanya di Indonesia ini kan berbeda-beda. Kita beda agama, banyak dari perbedaan agama, adat, budaya dan lain-lain. Jadi kita dipersatukan oleh Indonesia tadi dengan cara Pancasila. Seperti semua yang Pancasila itu berbeda-beda tetap satu jua tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu. Bagaimana Messi, apakah mengerti? Iya Bu, sangat mengerti. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab juga kita akhiri, Ibu akhiri juga. Silakan siap-siap. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jual apa? Ini berapa Ibu? Ibu jualannya mau? Boleh. Belum lagi. Ya, ya udah kita bagi dua aja nggak sih? Boleh. Terima kasih Ibu. Pamit ya Ibu. Pulang dulu Bu ya. Berdasarkan kisah tersebut, dengan gaji yang begitu rendah, guru honorer tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sepenuhnya, terutama jika mereka hanya mengandalkan penghasilan dari guru honorer saja. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka memilih untuk mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Contohnya seperti dari kisah yang telah kami tampilkan, yang mana ada seorang guru yang mencari penghasilan tambahan dengan cara berjualan. Namun, hal tersebut dapat mengurangi waktu dan tenaga yang dapat mereka berikan ketika kegiatan mengajar. Selain itu, tekanan ekonomi yang mereka hadapi dapat membuat kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada peserta didik menjadi tidak optimal karena seluruh perhatian dan waktu mereka terfokus pada pekerjaan tambahan yang mereka jalani.